Halo sahabat keluarga Pandu, selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberkati dengan tubuh yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian Alkitab, yaitu Keluaran 19 ayat 1-6. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan membaca teksnya terlebih dulu. Narasi dimulai dengan keterangan waktu, kapan orang Israel tiba di padang gurun Sinai. Frasa "pada hari itu juga" dipakai untuk menegaskan bahwa mereka tiba di padang gurun Sinai tepat di bulan ketiga atau hari pertama di bulan ketiga setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Kata Hodes sendiri berarti bulan baru. Jadi Hodes Haselisi secara harfiah berarti bulan baru ketiga. Menurut kalender Yahudi, bulan ketiga ini adalah bulan Sivan atau bagian akhir dari bulan Mei sampai dengan awal bulan Juni. Untuk menyebut orang Israel, teks Ibrani menggunakan istilah Bane Yisrael atau anak-anak Israel. Jadi teks Ibrani lebih menekankan bahwa yang keluar dari Mesir dan tiba di padang gurun Sinai itu adalah bukan sebuah bangsa, tetapi suatu keturunan, yaitu anak-anak dari Israel atau Yakub. Menurut perhitungan kronologi waktu keberangkatan, Israel dikatakan tiba di padang gurun Sinai pada minggu ke-7, dihitung mulai dari keberangkatan mereka dari Mesir. Perhitungan ini menempatkan 7 minggu dalam makna khusus dan dihubungkan dengan angka kesempurnaan dalam tradisi Israel dan juga dunia Asia Barat Daya kuno. Sama seperti Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, sekarang pada minggu yang ke-7, Israel bisa beristirahat di padang gurun Sinai untuk lebih mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Ayat 2 menjelaskan dari mana mereka berangkat sampai dengan mereka tiba di padang gurun Sinai. Penyebutan Rafidim mengingatkan kita pada pertengkaran umat Israel dengan Musa, karena di Rafidim mereka tidak menemukan air untuk diminum. Lihat Keluaran 17 ayat 1. Di Rafidim itu juga umat Israel berperang melawan orang Amalek. Di Rafidim, mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan, tetapi di Rafidim juga mereka melihat pertolongan Tuhan atas mereka. Sekarang di Sinai, mereka akan menerima ketetapan-ketetapan Tuhan untuk mereka dan janji Tuhan untuk menjadikan mereka harta kesayangan Tuhan. Narator menginformasikan bahwa mereka kemudian berkemah di padang gurun Sinai di depan gunung itu. Kalau mengikuti narasi pasal 19 ini, maka gunung yang dimaksud adalah Gunung Sinai, sebagaimana dikatakan di ayat 18. Penyebutan nama gunung ini berbeda dengan penyebutan dalam kitab Ulangan. Lihat Ulangan 4 dan 5. Dalam narasi Ulangan, gunung itu disebut Gunung Horeb. Beberapa ahli mengatakan bahwa Sinai dan Horeb adalah gunung yang sama yang memiliki dua puncak. Horeb berada di sisi barat, dekat dengan dataran Rafidim, sedangkan Sinai berada di sebelah timur, berbatasan dengan padang gurun Sinai. Jika Israel datang dari Rafidim, maka mereka menuju ke arah timur, ke dekat gunung Sinai. Ada juga penafsir yang mengatakan bahwa dalam teks hanya disebut gunung itu, karena sebenarnya gunung itu tidak bernama. Menyebut gunung itu dengan nama tertentu akan membangun kesan bahwa Tuhan hanya diam di gunung tersebut dan juga kesannya tempat tinggal Tuhan dibatasi. Karena itu, sebagaimana sudah digunakan dalam Kejadian 18 ayat 5, penafsir ini lebih memilih menamakan gunung itu adalah Gunung Allah. Sementara orang Israel berkemah di padang gurun, Musa naik ke gunung tersebut untuk menghadap Allah. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Musa tidak ikut berkemah atau beristirahat bersama umat Israel dalam kemah, melainkan langsung naik ke gunung tanpa harus menunggu panggilan dari Tuhan. Hal ini secara implisit disampaikan dalam Keluaran 3 ayat 12 bahwa Musa akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi Musa di sini menunjukkan ketaatannya kepada pesan Tuhan. Namun menurut tafsiran Ibnu Ezra,
Mungkin saja Tuhan sudah memanggil Musa terlebih dulu, tetapi tidak dikemukakan dalam teks. Atau kalimat Tuhan berseru dari gunung mungkin saja terjadi di awal, sebelum Tuhan berkata-kata tentang apa yang harus disampaikan Musa kepada Israel. Karena tidak mungkin Musa bisa naik menghadap Tuhan tanpa izin atau diminta oleh Tuhan. Dengan mengatakan naik ke gunung Sinai untuk menghadap Allah, memberi makna bahwa di gunung itulah Allah berada. Hal ini semakin ditegaskan dalam bagian selanjutnya yang mengatakan bahwa Tuhan berseru dari gunung itu. Kata yikra dari kara yang diterjemahkan TBLAI dengan berseru mengandung makna memanggil untuk diajak berbicara atau untuk menyatakan sesuatu, dan berbicara di sini dengan suara yang keras. Jadi Tuhan memanggil Musa untuk diajak berbicara atau menyatakan hal-hal yang bisa kita baca dalam bagian atau ayat-ayat berikutnya. Ayat 3 ini juga menyatakan bahwa hal-hal yang dinyatakan Tuhan kepada Musa harus disampaikan kepada keturunan Yakub dan kepada orang Israel. Penyebutan nama Yakub ini memperlihatkan bahwa relasi ini tidak dapat dipisahkan dari relasi Yakub sebagai sang patria dengan Tuhan. Teks bahasa Ibrani sebenarnya menyatakan bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan Tuhan kepada Musa harus disampaikan kepada rumah Yakub dan anak-anak Israel. Kedua istilah ini, rumah Yakub dan anak-anak Israel, tidak bisa begitu saja disamakan. Rumah Yakub memiliki makna yang lebih luas, yaitu semua orang yang terhimpun ke dalam keluarga atau mata rumah Yakub. Jadi para pekerja atau pelayan, atau juga sering dibahasakan dengan budak dari keluarga Yakub, atau mereka yang menggabungkan diri ke dalam keluarga Yakub, termasuk dalam penggunaan istilah rumah Yakub ini. Sementara anak-anak Israel lebih dimaknai sebagai keturunan Yakub secara langsung. Jadi perkataan Tuhan ini ditujukan kepada semua orang yang terhimpun dalam kelompok yang saat ini sedang berkemah di padang gurun Sinai, yang melakukan perjalanan dari Mesir sampai ke padang gurun Sinai. Penegasan bahwa semua perkataan Tuhan ini harus disampaikan kepada anak-anak Israel kembali diulangi pada bagian akhir ayat 6. Kata kamu di sini bentuknya jamak, jadi bukan perkataan Tuhan kepada Musa, melainkan kepada rumah Yakub dan anak-anak Israel. Tuhan memulai perkataannya kepada rumah Yakub dan anak-anak Israel dengan menghubungkan mereka dengan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang Mesir dan penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka. Jadi relasi ini tidak dibangun di atas sebuah relasi yang kosong, tetapi atas perjumpaan dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan di sepanjang hidup rumah Yakub dan anak-anak Israel. Kata reitem dari ra'ah yang diterjemahkan TBLAI dengan telah melihat, memiliki makna bahwa seseorang telah melihat sesuatu secara langsung atau mengalaminya sendiri. Jadi mereka yang berkemah di padang gurun Sinai ini adalah orang-orang yang mengalami sendiri tindakan Allah kepada orang Mesir. Berbeda dengan Yitro yang hanya mendengar apa yang dilakukan Allah kepada Musa dan Israel. Lihat Keluaran 18 ayat 1. Narator selanjutnya memakai gambaran mendukung kamu di atas sayap Raja Wali untuk memperlihatkan cara Tuhan menyertai atau berada bersama-sama anak-anak Israel dan orang-orang dalam rumah Yakub ini. Tentang penggunaan istilah Raja Wali ini, bandingkan Ulangan 32 ayat 11. Kata Esa dari Nasa atau Nasah yang diterjemahkan TBLAI dengan telah mendukung memiliki arti mengangkat dan membawa, tetapi juga memiliki arti meninggikan atau menghargai. Jadi narator memakai gambaran ini untuk memperlihatkan cara Tuhan menempatkan anak-anak Israel dan orang-orang dalam rumah Yakub ini dalam relasi khusus dengan Tuhan. Istilah Ibrani Nesarim dari Neser mengingatkan kita pada burung nasar atau yang disebut juga herring griffon ketimbang elang. Herring griffon adalah burung yang besar yang banyak dijumpai di wilayah Palestina dan sering melayang-layang di atas wilayah Palestina. Beberapa ahli mengatakan bahwa meskipun elang adalah burung yang juga populer dalam kisah-kisah yang ada, namun istilah Nesarim mungkin lebih menunjuk kepada burung berkepala botak atau herring griffon ini yang kuat dan bisa terbang dengan cepat untuk membunuh. Yang pasti, penulis memakai gambaran ini untuk menunjukkan bahwa anak-anak Israel dan orang-orang dalam rumah Yakub
berada dalam penjagaan yang kuat dan yang mampu melindungi mereka. Kata abi dari bo yang diterjemahkan TBLAI dengan membawa memiliki makna membawa atau memimpin sesuatu atau seseorang. Di sini Tuhan membawa atau memimpin umat Israel ini datang kepadanya. Secara harafiah berarti membawa mereka sampai ke padang gurun Sinai. Bagian pembuka ayat 5 menjadi semacam prasyarat untuk kelanjutan relasi Tuhan dengan Israel. Ada dua prasyarat yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah Israel diminta untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua adalah berpegang pada perjanjian Tuhan. Secara implisit, ini menunjukkan bahwa Tuhan akan membuat perjanjian dengan Israel. Kata Ibrani tismeu dari sama secara harafiah berarti mendengar atau mendengarkan dengan penuh perhatian atau tekun. Di dalamnya terkandung juga makna memperhatikan dan taat. Frasa samoa tismeu yang diterjemahkan TBLAI dengan sungguh-sungguh mendengarkan sebenarnya berasal dari kata dasar yang sama, syama, yang dipakai untuk memberikan penekanan pada makna kata tersebut. Jadi bukan hanya mendengarkan dan memperhatikan serta taat, tetapi harus dilakukan dengan serius atau sungguh-sungguh. Kata firmanku diterjemahkan LAI dari kata Ibrani bekoli dari kol yang secara harafiah berarti suara, tetapi kol bisa juga kata-kata, nasihat atau perintah, dan di sini yang dimaksudkan adalah kata-kata, nasihat atau perintah dari Tuhan. Di satu sisi, kata-kata, nasihat atau perintah di sini berhubungan dengan perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai, tetapi di sisi lain bisa juga dalam makna yang lebih luas dari Taurat. Namun dalam tradisi Israel, yang dimaksud dengan kata-kata Tuhan adalah Taurat. Sementara itu, frasa berpegang pada perjanjianku diterjemahkan TBLAI dari semartem et beriti. Kata semartem dari syamar secara harafiah berarti menjaga, mengawasi, atau melestarikan. Di dalamnya juga terkandung makna mengindahkan atau bersikap hati-hati atau bersikap tanggung jawab. Jadi umat diminta untuk menunjukkan sikap tanggung jawabnya dengan mengindahkan atau mempertahankan perjanjian atau ikatan atau persekutuan antara Israel dengan Tuhan. Jika Israel bisa melakukan prasyarat ini, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi yang pertama, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kata Ibrani segula yang diterjemahkan TBLAI dengan harta kesayangan memiliki makna harta yang berharga atau yang khusus atau yang terpilih. Jadi Israel diposisikan sebagai harta yang berharga atau yang khusus atau yang terpilih dari antara segala bangsa atau di atas semua umat manusia atau bangsa. Mikal ha Amim. Pernyataan karena akulah yang empunya seluruh bumi dikemukakan berhubungan dengan penyebutan di atas segala bangsa. Di satu sisi, pernyataan ini ingin mengedepankan kuasa Tuhan yang besar, bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas, sehingga Tuhan bukan hanya berkuasa atas Israel, tetapi juga atas seluruh bumi. Di sisi lain, pernyataan ini memperlihatkan bahwa Allah memilih Israel dibandingkan bangsa-bangsa lain yang ada di bumi. Yang kedua, jika Israel bisa melakukan prasyarat ini, maka dikatakan bahwa mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi Tuhan. Mamleket Kohanim, kerajaan imam, menunjuk kepada sebuah kehidupan di mana orang menjaga kekudusan dirinya dan memberi dirinya untuk melayani Tuhan dan manusia atau sesama. Ini dimaknai dari kata imam, Kohanim, dari kata Kohen. Dalam tradisi Israel, seorang imam memiliki tugas untuk melayani Tuhan dan umat Israel dan diberi beberapa hak istimewa. Untuk itu mereka selalu diminta untuk menjaga kekudusan hidup mereka. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pernyataan menjadi bangsa yang kudus, Go Kadoos, karena Kadoos dari Kados di sini lebih ditekankan pada makna suci atau kudus, lebih dari sekadar dikhususkan atau dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa yang kudus ini adalah juga pernyataan yang khas dari tradisi Deuteronomis. Jadi apa relevansi teks ini bagi kita orang beriman saat ini?
Pertama, narasi ini mengingatkan kita orang percaya agar selalu membangun relasi dengan Tuhan berdasarkan pengalaman hidup kita dengan Tuhan, berdasarkan perbuatan Tuhan untuk kehidupan kita yang kita saksikan sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain ceritakan kepada kita. Membangun relasi dengan Tuhan berdasarkan pengalaman kita bersama Tuhan akan membuat kita semakin menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan tidak menjadi sosok yang asing dalam hidup kita. Karena itu, jangan hanya belajar mendengarkan dan memahami firman Tuhan saja, tetapi mintalah penyertaan Tuhan agar kita juga bisa mengalami sendiri dalam hidup kita apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kedua, menjadi orang terpilih dalam hidup kita, seperti orang Israel yang terpilih menjadi harta kesayangan Allah dan dijadikan kerajaan imam, bukanlah semata-mata untuk memunculkan rasa bangga dalam diri kita. Namun pilihan tersebut sesungguhnya harus mendatangkan tanggung jawab dalam diri orang-orang terpilih. Tanggung jawab itu adalah tanggung jawab untuk Tuhan dan sesama. Jadi sebagai orang Kristen, jika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, maka perasaan itu harus juga membuat kita semakin bertanggung jawab dalam hidup kita. Bertanggung jawab untuk Tuhan yang telah memilih kita, dan bertanggung jawab kepada sesama yang ditempatkan Tuhan bersama dengan kita. Karena itu, sebagaimana pesan Tuhan kepada Israel, kita juga diingatkan untuk selalu setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan serius dalam hidup kita. Demikian studi Alkitab hari ini. Sampai bertemu kembali di studi Alkitab berikutnya. Tuhan memberkati kita.